Hai guys, welcome back with me, Christopher Reinhardt. Jadi di vlog kali ini aku bakalan ajak kalian jalan-jalan dan ngerasain tempat kerja baru aku di kampus. Gak cuma itu, aku bakalan ajak kalian ngerasain gimana sih punya part-time job sebagai mahasiswa yang masih aktif kuliah di Amerika. Penasaran kan? Kalau gitu jangan skip videonya ya, and enjoy the vlog. Hai guys, welcome back with me, Christopher Reinhardt. Halo guys, selamat pagi. Jadi hari ini tuh tanggal 31 Desember tahun 2025 jam 8 pagi. Jadi hari ini tuh hari Rabu, hari terakhir di tahun 2025. Jadi di vlog kali ini agak spesial guys. Aku bakalan update tentang pekerjaan aku di kampus. Karena aku udah lama banget gak bikin vlog tentang kampus. Dan aku udah terakhir kasih update tentang pekerjaan di kampus tuh kayaknya udah beberapa bulan yang lalu. Jadi aku ada pekerjaan baru guys di kampus, namanya itu International Education Global Leader. Jadi ini lebih ke kantor, kayak lebih kerjaan kantoran gitu dibanding sama pekerjaanku yang sebelumnya jadi food service. Dan juga nanti siang aku ada urusan ke Seattle, ntar dilihat aja urusannya ngapain. Jadi di akhir tahun 2025 ini semoga hari terakhir ini bisa menjadi hari yang produktif dan semoga tahun 2026 bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk kita semua. Mantap. Jadi guys, hari ini aku tuh ada shift jam 9.30. Sekarang ini masih jam 8.53. Jadi aku masih ada sekitar 40 menit sebelum shiftku mulai. Aku bakalan jalan ke kampus hari ini sekitar 30 menitan jalan kaki. Dan aku hari ini double guys. Baju, celana semuanya double karena kalian tahu berapa derajat sekarang? 1 derajat guys. Yalah, aku paling gak bisa dingin-dingin gini tuh. Apalagi cat dingin dari dia. Aduh, bercanda guys, bercanda. Oh ya, jadi hari ini tuh gak ada kelas guys. Aku bakalan ke kampus cuma buat ada kerja doang, shift 2 jam. Karena hari ini tuh masih tanggal 31, sedangkan quarter selanjutnya itu mulai tanggal 5. Jadi masih seminggu lagi buat memaksimalkan liburanku sebelum akhirnya balik kelas lagi. Jadi karena sekarang udah hampir jam 9, langsung aja kita berangkat. Aku bakalan siap-siap dulu dan kita langsung let's go ke kampus. Oke guys, jadi aku udah OTW ke kampus 30 menit jalan kaki. Hari ini sepertinya full kabut guys, ya tuh guys. Dan ini dingin banget guys, 1 derajat. Tapi hari ini kayaknya kalau aku lihat di forecast weathernya itu hari ini sunny. Dan ini momen langka sekali karena jujur Seattle tuh jarang banget guys kalian lihat matahari. Nggak bohong, kayaknya bisa kayak seminggu sekali itu matahari, setelahnya tuh berawan atau hujan. Bahkan besok sampai 1 minggu ke depan tuh bakalan hujan terus tanpa ada sunny. This is Seattle. Sambil jalan, sambil aku cerita dikit tentang pekerjaanku yang baru. Jadi kerjaanku yang baru namanya AI Global Leader, tadi aku sebutin. Jadi ini lebih ngurusin tentang berkas-berkas, dokumen-dokumen untuk international student. Jadi kantorku ini dia ngurusin semua urusan international student, dari pendaftaran, dari urusan visa, dari urusan kelas, dokumen dan lain-lain, semuanya yang berkaitan sama international student semuanya jadi satu di kantorku ini. Jadi basically bisa dibilang kayak aku ini salah satu perwakilan international student di Bellevue College. Jadi Global Leader tuh ada 4 orang guys, dan kita rutin bikin acara-acara untuk international student. Jadi 4 orang itu ada aku, ada temanku 3, dan kita semua dari beda-beda negara. Aku dari Indonesia, temanku ada yang dari Vietnam, dari Kyrgyzstan, sama dari Myanmar. Jadi sebetulnya aku udah keterima kerja ini, udah kerja sekitar 1 quarteran guys. Jadi sekitar 2-3 bulanan. Cuma aku baru bisa update ke kalian hari ini karena kemarin bener-bener sibuk banget guys. Bahkan sampai gak ada waktu buat ngasih vlog baru tentang update kerjaanku yang ini. Jadi sekarang aku ada 2 kerjaan. Salah satunya itu yang kemarin yang di food service. Satunya tuh yang ini, yang AI Global Leader ini. Jadi maksimal kerja di sini itu total 20 jam buat international student. Jadi kalian bisa kayak 10 jam atau 15 jam, 5 jam gitu.
Dan kebetulan sepertinya schedule-nya belum keluar, tapi aku kuartal depan buat kerjaanku yang di AI Global Leader ini, aku kerja sekitar 12 jam. Dan per jamnya itu aku dibayar sekitar $16. Jadi kurang lebih 12 kali $16 itu sekitar seginian. Itu pendapatan aku sekitar 1 minggu. Itu belum dipotong tax. Dan kebetulan tax sini tuh lumayan besar guys. Jadi kadang agak nyesek liatnya, kepotongnya sampai kayak berapa ratus dolar gitu. Jujur guys, kerja di kampus itu selain pendapatannya lumayan buat tambah-tambah uang jajan, itu pengalamannya menurut aku yang lumayan berharga banget. Jadi dari awal aku sampai di kampus, aku tuh kerja di kafeteria. Itu aku kerja bikin pizza. Kalian pernah lihat vlognya, itu ada di kanan atas ini. Terus aku pernah kerja juga di food truck. Itu masih part of cafeteria, tapi aku kadang pindah-pindah. Dan aku juga pernah kerja jadi kayak barista, bikin kopi. Itu aku juga pernah. Itu seru sih guys. Aku suka karena akhirnya rasa penasaranku tentang kayak bikin kopi itu akhirnya bisa bikin aku nggak penasaran lagi gitu. Dan nggak kerasa tadi ngomong-ngomong dikit tentang kerjaanku. Aku udah sampai di area Bellevue College. Nih guys. Sepi sekali, nggak ada orang. Karena ini masih musim liburan, apalagi tahun baru, jadi pasti orang-orang pada jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Hari ini kantorku buka karena kemarin tuh masih ada orientation buat student baru yang masuk ke winter quarter. Jadi biasanya habis orientation tuh masih banyak student yang datang ke kantor buat kayak ngurusin visa, ngurusin paspor, ngurusin dokumen-dokumen dan lain-lain. Jadi mau nggak mau semua IE staff hari ini itu masuk sampai 1 minggu ke depan. Lihat guys, aku kayaknya ini orang satu-satunya di kampus. Lihat nih, Bellevue College. Dan kalau kalian pernah lihat vlogku yang kerja di food trucknya masih ada nih guys, coba lihat. Nah, jadi aku pernah kerja di situ guys sepanjang quarter kemarin dan 2 quarter lalu. Jujur, kalau kayak musim-musim dingin gini, lumayan agak sedikit menyiksa kerja di food truck karena bener-bener dingin banget guys. Dan kadang harus pakai puffer kerjanya. Nah, kerjaanku yang dulu di kafeteria, aku juga pernah jadi barista yang aku bilang tadi, itu aku kerja di sini guys. Nah, jadi di dalam situ ada cafe namanya Circle Cafe. Dan aku sempat kerja lumayan lama di situ. Itu part of the cafeteria juga, jadi aku bisa pindah-pindah. Jujur, bikin kopi itu seru banget guys. Aku sampai kepikiran kayak buat beli mesin kopinya gitu, karena aku udah tahu kan caranya bikin kopi gimana. Meskipun nggak jago-jago amat, tapi at least basic kayak kopi-kopi itu udah tahu lah apa aja ingredientsnya, apa yang perlu dimasukin gitu. Jadi kebetulan kantorku itu sebelahan sama kafeku tadi yang Circle Cafe. Aku kerja itu di U Building. Jadi gedung ini tuh lebih buat kayak urusan-urusan kayak advising, dokumen-dokumen. Dan kayaknya nggak ada kelas di sini guys. Jadi nggak ada ruang kelas di sini. Ini gedung khusus buat urusan-urusan yang berkaitan sama kayak pembayaran, front desk dan lain-lain gitu. Dan aku biasanya itu bawa skuter guys. Jadi aku kemarin ulang tahun dibeliin skuter sama teman-teman. Biasanya kalau naik skuter parkir di sini. Tapi kalau musim dingin gini lumayan mager naik skuter karena dingin banget guys. Nggak musim dingin aja dingin, apalagi winter gitu. Dingin banget. Jadi ini guys, isinya U Building itu lebih kayak jadi gini nih ruangannya. Advising, placement test, graduation dan lain-lain. Aku kerja di lantai 2. Itu kalau kalian lihat ada International Education and Global Initiative. Itu kantorku. Jadi langsung aja kita naik lift. Nah, jadi guys, tempat kerjaku itu di pojok itu. Jadi ini satu ini office dari IE office. Jadi langsung aja kita ke sana karena bentar lagi shiftku mulai. Kita bakalan siap-siap. Jadi guys, aku udah standby di front desk-nya. Yang keren dari kerjaan itu aku dapat name tag kayak staff Bellevue College dari Christopher Reynard, Global Leader. Mantap. Jadi ini kartu buat masuk ke dalam office-nya. Jadi office saya itu ada di dalam sini guys, masuk ke dalam situ.
Tapi aku nggak bisa kasih tunjuk kalian karena itu bersifatnya privacy dan banyak rahasia di dalamnya. Karena balik lagi, karena kita ngurusin dokumen-dokumen tentang international student, jadi bisa paspor, bisa visa, yang which is nggak bisa dikasih tunjuk secara publik. Jadi sekarang aku review aja tempat kerja aku yang baru kayak gimana. Let's go. Jadi ini view-nya guys. Aku biasa duduk di sini. Ini ada 2 screen monitor buat ngebantu kerjanya biar lebih cepat, lebih gampang. Dan depanku ini. Jadi ini basically ruang tunggu dan itu ada ruang belajar juga. Itu bisa disewain siapa aja. Semua student bisa masuk ke sana. Ini ruang tunggu buat orang-orang yang biasanya ada appointment sama staff di dalam, mereka duduknya di sini. Tapi kalau mereka ada appointment itu selalu melalui aku di sini. Jadi aku yang ngurusin appointment yang berkaitan sama staff di dalam. Dan di kanan sini ada telepon guys. Jadi biasanya orang tua atau murid kadang telepon ke AI buat ngurusin tentang berkas-berkas, tentang urusan kayak pergi ke luar negeri dan lain-lain tuh lewat telepon ini. Jadi aku kadang angkat dan bantu nge-connectin sama staff di dalam. Di sini ada TV, jadi ini kadang kayak ngasih info tentang kayak traveling. Ya ini nih, get your I-20 sign before you leave the United States. Jadi di sini semua international student itu kalau keluar Amerika itu ada namanya I-20. Itu kayak dokumen lah, salah satu dokumen buat international student yang harus di-sign sama advisor di dalam buat keluar ke United States dan masuk lagi ke United States. Jadi basically guys, ruangan di dalam ini isinya selain ada IE staff, itu ada advisor buat international student. Jadi ya belum tahu, advisor itu orang yang ngebantu buat planning akademik lu ke depan, kayak selama lu di Bellevue College ini. Selain nge-planning akademik, dia juga salah satu staff, IE staff yang ngurusin tentang urusan dokumen paspor kalau kalian mau masuk as a international student, dan juga keluar juga, misalkan kalian mau liburan summer break, kalian mau keluar balik ke negara kalian, itu mereka yang ngurusin. Jadi kita nggak bisa main asal keluar aja gitu, karena apalagi Amerika ini sekarang bisa dibilang imigrasinya lagi ketat-ketatnya. Jadi make sure kalian kalau misalkan as an international student di sini itu jangan sampai ada 1 atau 2 dokumen yang miss. Itu bisa fatal. Dan bisa-bisa kalian gak bisa balik lagi ke United States. Dan kebetulan karena aku masuk staff aja staff. Jadi di sini tuh juga dapat kayak lunch room. Aku kasih tahu kalian lunch roomnya di mana. Nah ini guys, staff lunch. Langsungnya kita masuk pakai kartu. Kok nggak bisa ya? Nggak tahu kenapa nggak bisa guys. Padahal biasanya tuh bisa. Atau mungkin gara-gara hari libur, jadi semua kantor di sini tutup. Mungkin ya, nggak tahu. Jadi ntar kapan-kapan kalau ada kesempatan nge-vlog lagi, aku kasih tunjuk kalian staff lunch-nya gimana. Oh, hey morning, can I help you? Yes, so I have problem to travel to enroll my classes. Oh, Yeah. so you enrolled the wrong classes or? Let me show you. Alright. So I have the permission code, but I tried, but I can't. Oh, I see. I can help you with that. Okay, just a moment. Jadi guys, aku tadi barusan ngebantuin international student. Dia tuh baru datang di Bellevue College kemarin. Ya, dia new student lah. Itu ada masalah sama kayak enrolling the classes. Jadi dia kayak ada problem, dia nggak bisa enroll kelasnya gitu. Tapi tadi aku udah bantuin, awalnya itu nggak bisa. Dan aku udah disuruh cek kayak address, portal, dan lain-lain itu semua harus sudah diisi semua. Tapi ternyata udah selesai semua. Dan akhirnya setelah lama aku otak-atik, ternyata ada masalah di permission code-nya. Jadi aku udah bantuin tadi isi permission code yang baru dan boom, selesai. Jadi itu student pertama aku hari ini. Jadi kurang lebih kerjaanku gitu aja guys. Sama mungkin kayak kemarin sempat kerja kan sebelum liburan panjang ini. Itu banyak banget student, bisa kayak sehari bisa 15 orang atau 10 orang, 15 orang itu datang buat ngasih I-20 doang. Jadi I-20 yang aku bilang tadi, kalau dia mau balik ke negaranya, mau keluar dari Amerika, mereka harus ngisi I-20. Jadi basically I-20 yang diisi tuh kayak gini guys. Namanya ada Travel Signature Request. Nah, jadi ini nama kalian, terus kalian ke negara apa, tanggal apa, baliknya tanggal berapa, itu harus diisi semua. Jadi biar advisor yang nyatetin kalian, biar kalian bisa balik lagi ke
United States. Dan ternyata guys, ini kartuku memang ada problem. Bukan gara-gara liburan jadi nggak bisa dibuka. Tadi aku udah tanya ke dalam, memang ada problem. Jadi mungkin butuh waktu setelah di refresh kartuku. Jadi mungkin nanti aku bisa kasih tour kalian di lunchroom waktu pergantian shift. Jadi ntar waktu temanku datang, aku bisa pinjam kartunya bentar dan aku kasih tunjuk kalian lunchroomnya semantap apa. Sekarang aku mau kerja dulu. Ada beberapa dokumen-dokumen yang harus aku selesain. Tapi selama aku nggak ada kerjain di sini tuh aku bisa agak nyantai guys, jadi aku bisa kadang masih bisa nyicil belajar, bisa ngerjain tugas, dan akhir-akhir ini aku lebih sering review applicationku buat transfer nanti. Jadi aku kerja dulu guys, sampai jumpa setelah bekerja. Jadi ini kurang lebih tempat kerjaku di sini. Tampak depannya kayak gini guys. Sebelah sini ada brosur-brosur kayak campus map, kayak info-info tentang kayak BC alerts dan lain-lain. Dan kalau nggak ada orang, biasanya orang mencet bantuan di sini. Jadi bakalan ring the bell di dalam dan orang dari dalam bakalan bantuin kalian keluar. Oke guys, jadi udah pinjam kartu temanku. Kita review lunchroomnya di dalam kayak gimana. Semoga nggak ada orang ya. Dan ternyata kartu temanku juga nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Alright guys, udah kelar shift hari ini dari jam 9.30 sampai 11.30. Ya nggak banyak tugas hari ini dan nggak banyak student datang. Sekarang I'm heading to the bus stop. Karena aku perlu ke shuttle. Aku akan ketemu sama salah satu temanku. Jadi kita lihat, semoga ini hari yang produktif, hari terakhir di 2025 yang produktif. Dan ternyata, sorry banget guys, aku nggak bisa ngasih tunjuk kalian gimana lunchroomnya. Tapi kurang lebih itu ada kayak meja makannya, ada microwave, ada kulkas dan lain-lain. Ya buat makan siang gitu lah. Tadi ternyata kartu temanku juga error. Dan semua kartu IE staff juga error. Jadi tadi baru dibenerin. Dan mungkin baru bisa bener lagi setelah liburan. Jadi beginilah guys kehidupan student tapi juga part time. Apalagi part time ku ada 2 kerjaan. Belum ketambahan permias. Dan banyak lagi kegiatan lainnya. Dan sekarang ini aku udah waktunya kayak apply uni. Jadi itu nambah lagi kegiatan yang bikin sibuk lagi. Tapi ya dibawa enjoy aja guys, karena semua akan berlalu. Jadi kalau misalkan kita nggak bawa enjoy atau bawa enjoy, ujung-ujungnya juga tetap kelar. Jadi pilih salah satu, yaitu bawa enjoy aja. Jujur, aku suka banget cuaca hari ini. Lihat guys, langitnya biru, ada matahari. Aku terakhir lihat matahari itu minggu lalu guys. Bahkan kemarin aja seminggu full hujan. Jadi aku bakalan naik bus nomor 271. Itu masih sekitar 5-10 menit lagi. Ini bus stop kampus guys. Ini di dalam kampus. Ini ada bus stopnya. Dan ada beberapa bus yang berhentinya tuh di dalam kampus langsung. Beginilah guys kondisi winter, musim dingin di Seattle khususnya. Jujur, musim dingin sama musim panas tuh ada plus minusnya lah. Musim dingin itu enaknya dingin. Kalau musim panas enaknya panas. Nah itu guys. Jadi kadang kalau musim dingin nih view-nya lebih bagus guys, jujur. Kayak kalian bisa ngeliat gunung, tuh warnanya putih semua, tuh cakep banget. Tapi nggak enaknya minusnya ya ini. Kalian kalau keluar harus full set dari puffer, daleman tuh harus double. Tapi udaranya segar banget. Jadi kalian kalau tarik nafas itu seger, benar-benar kayak ngirup kulkas gitu guys rasanya guys. Ya kalau musim panas enaknya kalian nggak perlu kayak tebel-tebel, kan pakai kaos udah enak.
Tapi jujur musim panas di Seattle itu lumayan menyiksa guys. Panasnya itu kayak matahari ada 10 rasanya di atas kepala. Tapi jujur kalau aku disuruh milih dari 4 season, aku prefer spring atau fall. Karena itu di antara summer sama winter kan. Jadi udaranya masih kayak sejuk-sejuk gimana. Pakaian masih bisa cuma pakai kayak hoodie atau kaos pun masih bisa, celana pendek masih bisa. Nggak panas, nggak dingin. Tuh perfect guys. Jadi guys, di bus stop di kampusku ini ada tempat buat nunggu. Jadi kalau misalkan musim dingin yang benar-benar dingin banget, biasa orang-orang nunggu di dalam. Kalau busnya datang, set, mereka keluar. Set. Tapi sayangnya yang di sebelah sana itu nggak ada guys. Itu benar-benar kayak cuma halte doang. Jadi kalau kalian mau nunggu antara di dalam gedung ini, dalam gedung sekolah ini, atau di dalam yang gedung yang di halte. Guys, jadi udah sampai di tujuan. Jadi ini UDAP. Finger cross, semoga transfer application tuh bisa masuk ke sini, aku bisa transfer ke UDAP. Amin. Jadi sekarang aku harus jalan dikit. Si Selo, kalau kalian tahu, beberapa kali dia ngomong sama aku. Dia bakalan jemput aku dan kita bakalan ngapain ayo. Jadi tunggu aja nanti gimana. Oke? Let's go. Oke guys, jadi sekarang sambil nunggu temanku datang, aku sekarang lagi di daerah namanya U District atau University District. Jadi di daerah ini itu ada UDAP. Mungkin that's why namanya University District, karena daerah university. Selain itu kalian juga bisa lihat kayak sepanjang jalan ini semuanya toko, semua makanan semuanya. Selain itu ada juga kayak UDAP bookstore, kalau kalian mau beli merch-nya UDAP itu di sana. Dan sepanjang jalan ini banyak banget mahasiswa, mahasiswi yang mungkin lagi cari makan dan lain-lain. Lama kan? Selamat pagi. Lama kan lu? Pas ada kamera mas. Vlog mulu orang ya. Ngapain? Ini katanya guys. Ini ada yang lagi sangat semangat hari ini. Karena Apa tuh? YouTube-nya rame. Enggak. Amin. Mas pakai seatbelt dulu ya? Oh iya, ganteng banget tuh mas pakai kacamata mas. Biasalah. Guys, jadi sekarang aku lagi sama Selo. Jadi kita ngapain nih lo hari ini lo? Kita bakal melakukan hal yang paling produktif dalam bulan ini. Produktif terakhir di tahun 2025. Iya. Dan produktif pertama di bulan Desember. Jadi kita bakalan menyelesaikan application uni guys. Tapi jujur nggak kerasa ya lo, tiba-tiba udah. Iya. Kita awalnya kayak baru kenal gitu kan di Permias. Itu benar-benar kayak kita masih freshman. Iya. Sekarang udah mau transfer uni aja guys. Yes. Time Dari flies awalnya man. gue masih stres pindah ke sini. Kenapa nggak punya teman? Hah? Kamu nggak punya Gue datang teman tuh lo? summer. Gue datang summer. Oh. Gak ada orang Indo sama sekali. Nah, ya rata-rata orang fall ya kalau maksudnya. Iya. Mati situ gue bener-bener. Aduh. Tersiksa banget. Tapi tidak terasa udah hampir 2 tahun aja nih. Bener. Dan kita abis ini udah mau tahun ketiga masuknya. Bahkan gue quarter depan udah selesai gue sebenarnya. College. Oh iya bener-bener. Karena lu masuk duluan kan. Gue masuk duluan. Jadi quarter depan gue udah selesai technically. Mantap. Oke guys, jadi kita udah jam 3, kita udah kelar. Tokonya udah tutup lebih tepatnya. Jadi kita udah menyelesaikan isi-isi form buat application. Jadi gimana lo? Kita habis ini udah transfer. Tetap nggak selesai sih kita application-nya. Banyak banget yang diisi guys ternyata. Tetap belum selesai sih. Jadi lo gimana? Semoga lah ya, semoga finger cross kita bisa masuk UDAP. Amin. Kayaknya susah sih. Bisa lah. Masa guys dia pemikirannya nggak pernah optimis ya, selalu pesimis. Kita itu justru memikirkan harus yang for the worst. Jadi kita nggak akan kecewa. Prepare gitu. for the worst. Iya. Ayo lo, ini kan tahun terakhir nih. Jadi resolusi lo 2026 apa? Aduh, resolusi ya. Resolusi gua semoga Apakah? setiap hari gue produktif. Amin. Semoga setiap hari gue tetap bisa tidur siang. Nggak perlu itu, nggak perlu. Masa guys ya dia bangun jam 11, jam 1 tidur siang gitu. Ya gimana guys, kan ini apa namanya, killing time.
killing time. Oke, jadi semoga tahun 2026 kita doa-doa yang kita aminkan bisa teraminkan. Amin. Gitu. Ya, yang teraminkan bisa diaminkan. Oke, jadi thank you for watching guys. Yes. Subscribe, like, jangan lupa yang paling penting. Dan Happy New Year everyone. Happy New Year, semoga tahun 2026 bisa menjadi berkat bagi kalian amin. semua. Amin. Amin. Oke, thank you for watching and see you Bye-bye. next vlog. Bye bye.